Kembali lagi di ruang tamu, bukan ruang makan, apalagi ruang rindu. Ruang tamu. Apa sih? ruang bukan ruang makan, apalagi ruang rindu, tapi ruang Rio. Ayo. Ya, bercanda tadi. Iya. Ingat sih biasanya ingat. Nah, teman-teman, tadi tuh penonton kita kurang ramai karena belum makan nasi dari warung 99. Iya. Alhamdulillah kita juga disponsori kok. Oh, Iya, alhamdulillah. Dan sekarang nih bentar lagi masuk ya. Tut, minum susu nih mau masuk nih. Iya, susu panggil aja panggil. Panggil. Su, mana Su? Nah, kita kembali lagi ke bahasan tentang Imlek yang dulu bukanlah Imlek yang sekarang gitu. Jadi ya karena pandemi ini jadi banyak perubahan tentang apa sih? Tata cara pelaksanaan, terus pelaksanaan, terus ada ya kegiatan-kegiatan yang dikurangi. Betul. Jadi ditunda. Semoga ya tahun depan kembali lagi. Gitu. Amin. Nah, untuk Imlek tahun sekarang, apa sih yang masih bisa dilakukan oleh jemaat untuk dari kebiasaan dan misalkan tradisi di rumah dan yang mungkin di kelentangnya? Iya. Untuk biasanya kalau kita mulai dari rentetan peristiwanya nih ya, dari malam Imlek, biasanya itu untuk yang di dalam kota yang masih bisa berkunjung pada orang tuanya, melakukan makan malam bersama di rumah keluarga orang tuanya. Namun yang dari luar kota biasanya mereka itu hanya melalui Zoom, jadi makannya itu lewat Zooman gitu. Lagi makan ini nih gitu. Ya. Kemudian juga banyak sekali sebetulnya ya acara-acara yang biasanya kan kalau pas hari raya Imleknya itu yang belum menikah itu biasanya dia akan soja seperti ini mengucapkan kungsi facai. Nah, kungsi facai itu artinya selamat semoga Anda kaya. Nah, kungsi facai itu kan. Nah, itu ketika kita seperti ini kungsi facai, nah nanti yang di ini lawan bicara kita itu dia akan juga mengangkat tangannya seperti ini dan akan memberikan ampau kepada anggota keluarganya gitu kan. Iya. Nah, untuk tahun ini mungkin pemberian ampau itu karena orangnya sendiri juga nggak hadir kan. Mungkin saya rasa memanfaatkan teknologi banyak yang melalui transfer jadinya. Ada itu ya mungkin itu salah satu yang menjadi perubahan besar dalam acara Imlek gitu. Biasanya tuh perayaan Imlek itu kan ditutup pada hari Cap Gome. Nah, pada hari Cap Gome itu juga biasanya terjadi kita melakukan satu kumpul-kumpul keluarga di mana kebanyakan dari keturunan dari warga Tionghoa ini yang muda-mudanya itu kebanyakan kan mereka merantau ya. Merantau dalam arti kata kalau warga Sukabumi itu ada yang mereka bekerja di Sukabumi, ada yang di Kota Bandung, di kota-kota besar lainnya gitu kan. Malam Cap Gomeh ini adalah ibaratnya itu malam terakhir bersama keluarga sebelum mereka kembali ke kotanya masing-masing untuk melanjutkan kegiatan sehari-harinya seperti pekerjaan dan sebagainya. Nah, untuk tahun ini itu mungkin tidak ada gitu kan. Sehingga praktis lebih sepi, jauh-jauh lebih sepi daripada biasanya. Jauh lebih sepi dari Iya. biasanya. Jadi ya sangat terpaksa gitu. Iya, Tapi ya mau tidak mau lah mau dengan tidak kondisi mau, seperti ini gitu kan. Iya. Harus mengerti ya. Iya, Harus mengerti kita kondisi harus seperti ini. memahami. Kebanyakan sih ya akhirnya kita bisa memahami sih kebanyakan. Gitu. Adaptif itu keren ya. Katanya adaptif itu keren. Jadi manusia karena ya zaman berubah-ubah, untuk apa sih mengikuti zaman ya kita harus adaptasi gitu. Iya, Zaman lagi begini pandemi ya kita harus adaptasi dengan Betul. Melaksanakan protokol kesehatan gitu. Jadi ya semoga karena adaptasi kita ini jadi kebiasaan gitu. Iya, protokol iya. kesehatan. Satu hal yang merupakan kebiasaan baru ya kalau kata iya. pemerintah. Adaptasi kebiasaan Ya, baru kebiasaan AKB. baru AKB. Dipromosiin. Ya untuk sosialisasi lah gitu. Baik kan. Nah, selanjutnya. Nah,
ngomongin udah tadi disinggung cap gome. Mungkin Ko Arifin bisa menjelaskan lebih dalam lagi cap gome itu apa sih? Ya. Jadi sebetulnya perayaan Hari Raya Imlek itu kalau di warga keturunan Tionghoa itu kita memiliki waktu selama 15 hari. Dari mulai hari pertama Hari Raya Imlek sampai tanggal 15. Tanggal 15 itu Cap Go. Jadi Cap Gome itu artinya tanggal 15. Cap Go itu cap 10, Go itu 5. Go 5. Meh itu hari raya. Hari raya. Ya, Cap Gome itu jadi hari raya tanggal 15. Tanggal 15 apa? Tanggal 15 tahun baru Imlek gitu. Nah, rentetan peristiwa selama 15 hari ini ya biasanya memang dipenuhi dengan berbagai macam silaturahmi keluarga, saling berkunjung, kemudian juga kalau kita lihat dalam Imlek itu salah satu yang dikenal itu dan ditunggu oleh masyarakat biasanya yang non Tionghoa nih karena cuman adanya setahun sekali. Itu dodol Cina. Dodol Cina. Nah, dodol Cina itu kalau kita biasanya sebut kue keranjang. Kue keranjang ya. Ya. Nah, kue keranjang ini biasanya itu kalau menurut cerita zaman dulunya di Tiongkok sana, itu kenapa bisa ada kue keranjang? Jadi ketika masa hari raya Imlek ini pas di hari ke-15 ya, di hari ke-16 itu anak cucu mereka itu sudah merantau kembali. Dan biasanya kalau zaman dulu itu kan merantaunya sangat-sangat jauh ya. Yeah. Mereka itu belum pakai motor. Kalau zaman sekarang ada motor, ada mobil. Kalau zaman dulu nggak ada. Mereka tuh biasa jalan kaki atau naik kuda. Dan mereka itu berjalan melintasi gunung sampai tiba kembali di tempat pekerjaannya, gitu kan. Nah, selama masa itu di sepanjang perjalanan dulu belum ada yang namanya restoran, rumah makan, itu sangat-sangat jarang. Ada kedai jaraknya pun jauh, bisa berapa ratus kilo baru satu kedai gitu kan. Nah, oleh karena itu mereka dibekali dengan kue keranjang ini. Karena kue keranjang ini kan dia sifatnya dia tuh tahan lama. Ya, jadi kalau kita punya dodol Cina, kue keranjang itu memang setelah kita beli, kemudian sekitar seminggu 2 minggu kemudian itu di luarnya seperti bulukan. Ya, kan dia dilapis plastik kan. Itu seperti bulukan. Tapi sebenarnya dalamnya tidak bulukan, hanya luarnya aja. Jadi kita cukup ambil air, kita usap, ya, bulukannya hilang, kita potong udah bisa langsung kita makan. Tanpa perlu harus digoreng atau diolah lagi gitu. Nah, ini sebetulnya menjadi bekal bagi orang-orang yang kembali merantau setelah Hari Raya Cap Gome tersebut gitu. Nah, di Indonesia kebiasaan ini turun-temurun dari leluhur kita diturunkan kepada anak, kepada cucunya sehingga hari ini juga kita masih bisa merayakan Imlek dengan sentuhan kue keranjang tersebut gitu. Oke, nah seperti itu ya teman-teman. Nah, berarti Cap Gome ini perayaannya mengundang banyak orang dong. Betul, betul. Sangat banyak masa yang datang. Iya, gitu. iya. Itu biasanya dari kalangan etnis Tionghoa saja atau memang ada masyarakat lain gitu, masyarakat Sukabumi lain? Cap Gome itu sebenarnya hari terakhir dari satu rangkaian Hari Raya Imlek ya. Sehingga pada hari itu tentu terjadi sukacita yang sangat-sangat tinggi. Satu dan lain hal selain juga dialami oleh warga Tionghoa ketika kita mengadakan acara Cap Gome dengan acara gotong tepekong yang keliling kota itu tentu secara otomatis yang non Tionghoa juga akan ikut merasakan sukacita, ikut merasakan kegembiraan bersama kita. Dan sambil menonton barongsai, liong yang bermain ditemani dengan berbagai kesenian daerah ya. Biasanya juga ada drum band di depan. Di paling depan itu kalau untuk Cap Gome Sukabumi itu biasanya ada barisan liong atau naga yang meliuk-liuk itu yang dimainkan oleh kawan kita dari 310 gitu. Iya. Nah, jadi karena banyaknya itu arak-arakan ya. Betul, arak-arakan dan sangat mengundang banyak masa sekali. Iya. Dan itu arak-arakannya untuk ini kita melihat tahun kemarin ya. Iya. Yang tahun 2020. Arak-arakannya kemana saja biasanya? Arak-arakannya biasa kita tuh begitu keluar dari Wihara Widi Sakti, itu kita belok kiri dan mengarah ke bawah, ke selatan. Ke selatan itu kita mengunjungi BPR Supra di situ. BPR Supra adalah salah satu donatur kami juga gitu kan.
Nah, setelah dari BPR Supra kita naik ke atas menyusuri jalan apa ya? Jalan Kapten Harun Kabir ya. Iya. Ke arah atas, kemudian tiba di Sipang Ayani kita belok kanan. Belok kanan memasuki Jalan Ahmad Yani dan biasanya sampai Jalan Gudang kita naik ke atas. Tapi untuk tahun yang kemarin karena satu dan lain hal kita mencegah kemacetan yang juga bertambah-tambah parah di Kota Sukabumi. Jadi di Jalan Ahmad Yani itu kita balik arah menuju arah ke Bank Mandiri, ke ujung, ke Nyomplong. Iya. Ya kan, dari Bank Mandiri baru kembali ke arah Nyomplong dan belok kembali di Jalan Odeon. Oh, jadi muternya ke situ ya? Iya, muternya ke sana. Iya, siap. Iya. Ya semoga nih yang tahun kemarin apa sih ketinggalan Cap Gomeh nih dan penasaran bagaimana apa sih kemeriahannya. Ya tungguin aja mudah-mudahan tahun depan atau Mudah-mudahan. Nah, mudah-mudahan tahun selanjutnya depan. gitu. Iya, Iya. mudah-mudahan. Jadi secepatnya apa sih? Permainan bangsanya. Secepatnya jadi kondisi ini kembali normal. Iya, gitu. Walaupun dengan new normal pastinya. Iya, Gitu. Nah, Cap Gomeh ini tentunya karena pandemi ditiadakan dahulu atas himbauan Pak Wali Kota. Iya, betul. Nah, bagaimana tanggapan Bapak sendiri? Memang himbauan dari Pak Wali ini tidak bisa kita abaikan ya. Karena mengingat kita melihat sendiri di Kota Sukabumi juga tingkat yang meninggal akibat Covid juga makin tinggi. Yang positif juga menjadi makin banyak. Rumah sakit penuh yang tadinya hanya penuh di Rumah Sakit Bunut, sekarang itu Hermina sudah penuh. Sudah penuh. Rumah Sakit Kartika sudah penuh, Asifa juga sudah penuh gitu kan. Dan itu satu fakta yang kita tidak bisa kita pungkiri gitu. Nah, untuk itu memang ya mau tidak mau ya kami harus tetap mengikuti protokol dari pemerintah agar secara tidak langsung kita juga membantu pihak pemerintah daerah, pihak pemerintah kota terutama untuk menekan penyebaran dari virus corona ini. Sehingga mudah-mudahan memasuki tahun depan kita sudah bisa normal, semuanya sudah pulih, dan penderita atau yang terkena penyakit corona ini bisa semakin turun ya jumlahnya. Amin, amin. Ya itu harapan kita semua ya. Betul, betul. Iya. Nah, untuk Cap Gomeh sendiri nih, kan tadi katanya hari ke-15 setelah Imlek berarti ya. Apakah wajib dilakukan setiap tahun atau tidak? Oke. Sebetulnya sih kalau disebut wajib sebetulnya tidak ya. Karena acara Cap Gomeh ini secara Capgonya itu adalah satu rangkaian dari Tahun Baru Imlek. Tapi secara acara gotong tepekongnya, gotong keliling kotanya itu sebetulnya tidak wajib juga dilaksanakan setiap tahun. Namun jika memang kondisi dan waktunya kita memungkinkan, ya kita akan lakukan gitu. Karena tergantung kondisi-kondisi juga ya, seperti kondisi politik, kondisi ekonomi gitu kan. Karena bagaimanapun acara Cap Gomeh ini adalah acara yang mungkin di Kota Sukabumi mungkin menjadi acara yang sangat-sangat besar ya, yang membutuhkan banyak dana, yang membutuhkan juga banyak berbagai macam orang terlibat di situ ya, sampai acara itu bisa sukses. Jadi banyak pertimbangannya untuk Banyak mengadakannya. sekali. Ya, Betul. gitu. Nah, kembali lagi ke ini banyak flashback nih Ya. ke Imlek tahun lalu. Apa sih yang berkesan pada Imlek tahun lalu? Untuk Imlek tahun lalu sendiri itu yang sangat berkesan adalah kami banyak dikunjungi ya, terutama dari pihak wihara. Kami banyak dikunjungi oleh Muspida, banyak dikunjungi oleh kawan-kawan kami yang berada di agama Islam ya. Ada yang dari NU ya, mereka juga banyak berkunjung kepada kami gitu kan. Sehingga di situ kita dapat melihat satu kebersamaan yang selama ini sebelum-sebelumnya itu kita tidak pernah lihat gitu kan. Nah, sehingga merupakan satu kesan tersendiri lah bagi kami yang di Wihara Widi Sakti ini bisa menerima kehadiran dari kawan-kawan semua. Iya. Nah, itu dulu tuh saya di Tangerang.
Iya. Gotong royong dari SD SMP. Itu tuh teman saya tuh ketemu apa sih? Ketemu ya orang etnis Cina, udah etnis Tionghoa, udah biasa lah gitu. Iya, iya. Jadi kalau tiap Imlek tuh dia tuh ke sekolah bawa kue keranjang nih. Iya, betul, Nih betul. dikasihin. Betul. Jadi udah sangat biasa lah untuk apa sih? Untuk bercengkrama karena banyak di sana juga banyak gitu. Iya. Nah, melihat di sini apa yang Ko Harifin ceritakan itu sangat ini ya, sangat apa ya? Sangat tersentuh sekali gitu. Iya. Atas apa sih? Atas keberagaman, walaupun kita beragam gitu, agamanya kita beragam, terus ras kita juga beragam, tapi kita tetap satu jua. Jadi Iya. kita tetap rukun. Iya, Itu betul. menggambarkan kerukunan kita. Betul, betul, betul. Karena bagaimanapun warga Tionghoa juga kan kita lahir di Indonesia. Iya. Kita tuh tidak bisa memilih. Oh, saya pengen lahir di Amerika. Oh, saya pengen lahir di Tiongkok. Kita nggak bisa milih gitu. Jadi ketika kita dilahirkannya di Indonesia, ya tanah air kami adalah tanah air Indonesia gitu. Kita lahir di Indonesia, hidup di Indonesia, dan mati pun dikuburkan di Indonesia gitu. Seperti itu. Iya. Jadi jangan memandang buruk orang-orang yang berbeda dari kalian Iya, gitu. iya, iya. Jadi ya orang bangsa Indonesia gitu. Jadi jangan rasis lah gitu. Udah nggak zaman. Iya. Udah nggak zaman sekali gitu. Iya, iya. Jadi itu memecah belah kita, jangan sampai lah. Kita bangsa Indonesia jangan mau dipecah belah gitu. Nah, teman-teman, oh iya belum ingetin. Nah, teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan nih tentang Imlek dan Cap Gomeh atau ya apapun itu yang bisa Ko Harifin jawab, tolong tulis di kolom komentar live kamu. Kalau kamu nonton di YouTube, di Facebook atau di Instagram. Nah, untuk teman-teman yang kebetulan nih kita live di TV berbayar juga untuk daerah Pelabuhan Ratu dan sekitarnya. Teman-teman yang nonton di televisi berbayar di channel 7 tentunya, terus kalau misalkan mau ada pertanyaan langsung aja lah ke medsos kita, tulis di kolom komentarnya. Nanti di segmen selanjutnya kita akan ngobrol langsung nih, disampaikan langsung nih pertanyaannya oleh saya, tentunya oleh saya, masa terus saya nih. Iya. Oleh saya kepada Ko Harifin gitu. Iya. Akan kita bacakan komen-komennya setelah pesan-pesan berikut ini.